Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan hari ini, pertemuan yang kelima. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai pengaruh internal, learning, memory, and product positioning. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Bicara tentang learning, pembelajaran, memory, dan product positioning. Pengaruh internal atau learning, belajar sangat penting untuk proses konsumsi. Pada kenyataannya, perilaku konsumen sebagian besar tingkah laku yang dipelajari. Belajar adalah perubahan dalam isi atau organisasi, memori jangka panjang, dan atau perilaku. Itu adalah pengertian dari belajar, yaitu perubahan dalam isi atau organisasi, memori jangka panjang, dan atau perilaku. Learning under condition of high and low involvement. Keterlibatan konsumen dalam membeli sebuah produk pasti berbeda-beda tergantung dengan harga produk dan tingkat resikonya. Jenis produk yang beresiko rendah biasanya adalah produk yang sering kita konsumsi sehari-hari, yang harganya murah dan tidak tahan lama. Misalnya saja permen. Keterlibatan konsumen tinggi, high involvement, adalah suatu kondisi di mana konsumen lebih mempertimbangkan berbagai faktor serta resiko pembelian produknya lebih tinggi. Dan produk yang ditawarkan biasanya berharga tinggi serta bertahan lama. Conditioning. Terlihat di sini conditioning. Conditioning mengacu pada pembelajaran berbasis asosiasi, stimulus, informasi, dan respon perilaku perasaan. Terdapat dua bentuk dasar pembelajaran dalam conditioning, yaitu classical conditioning dan juga instrumental conditioning. Pembelajaran kognitif, cognitive learning menekankan pada proses berpikir dalam pembelajaran konsumen. Sementara itu, classical conditioning menekankan pada hasil yang didasarkan pada asosiasi stimulus. Pembelajaran kognitif mungkin memiliki varian-varian sebagai berikut: belajar menghafal ikonik, vicarious learning modeling, dan juga penalaran. Ini adalah pembelajaran kognitif atau cognitive learning. Memori adalah ingatan total akumulasi pengalaman belajar sebelumnya. Itu terdiri dari dua komponen yang saling terkait, jangka pendek dan juga memori-memori jangka panjang. Brand image and product positioning. Brand image mengacu pada memori skematik dari sebuah merek. Brand image mengacu pada memori skematik dari sebuah merek, mengandung interpretasi target pasar dari produk, atribut, manfaat, situasi penggunaan, pengguna, dan karakteristik pemasar manufaktur. Brand image, kita bicara tentang perceived produk, atribut, benefit atau manfaat, usage, situation, user, and manufacturer marketer karakteristik. Product positioning.
Positioning produk adalah keputusan oleh pemasar untuk mencapai citra merek didefinisikan relatif terhadap persaingan dalam segmen pasar. Strategi positioning produk, beberapa hal mendasar dalam membangun strategi positioning satu produk antara lain, positioning pada fitur spesifikasi produk, positioning pada spesifikasi penggunaan produk, positioning pada frekuensi penggunaan produk, positioning pada alasan mengapa memilih produk tersebut dibanding pesaing, positioning lawan produk pesaing, positioning dengan melakukan pemisahan kelas produk, dan juga positioning dengan menggunakan simbol-simbol budaya atau color. Selanjutnya, setelah kita membahas strategi produk atau strategi positioning produk, kita akan bicara tentang produk itu sendiri. Produk mendefinisikan ke segmen pasar mana produk tersebut akan disaingkan, mengidentifikasi dimensi atribut dan kemasan untuk menentukan seberapa besar pasar atau market, mengumpulkan informasi dari konsumen tentang persepsi mereka terhadap produk dan produk pesaing atau kompetitor, mengukur seberapa jauh persepsi konsumen terhadap produk, mengukur seberapa besar pasar produk pesaing, mengukur kombinasi target pasar untuk menyatukan variabel marketing dalam melakukan mix marketing, menguji ketepatan antara dan juga positioning produk. Brand equality. Kita lihat di sini brand equality. Leverage. Ekuitas merek merupakan nilai suatu merek berdasarkan seberapa kuat nilai merek tersebut memiliki nilai loyalitas merek, kesadaran konsumen akan merek tersebut, kualitas yang dipersepsikan, asosiasi merek, dan berbagai aset lainnya seperti paten, merek dagang, dan hubungan jaringan distribusi. Merek leverage sering disebut merek ekstensi merek atau merek payung, mengacu pada pemasar memanfaatkan ekuitas merek dengan menggunakan nama merek yang sudah ada untuk produk-produk baru. Itu bicara tentang merek leverage. Brand equity, ekuitas merek merupakan nilai suatu merek berdasarkan seberapa kuat nilai-nilai merek tersebut memiliki nilai loyalitas merek ke konsumen akan merek tersebut, kualitas yang dipersepsikan, asosiasi merek, dan berbagai aset lainnya seperti paten, merek dagang, dan hubungan jaringan distribusi. Produk mendefinisikan ke berbagai segmen pasar kemana produk tersebut akan disaingkan, mengidentifikasi dimensi atribut dan pemasaran untuk menentukan seberapa besar market atau pasar, mengumpulkan informasi-informasi dan juga data-data dari konsumen tentang persepsi mereka terhadap produk dan produk pesaing, mengukur seberapa jauh persepsi atau pandangan konsumen produk yang mereka akan beli, mengukur seberapa besar pasar atau market produk dari pesaing atau kompetitor, mengukur kombinasi target-target pasar untuk menyatukan variabel-variabel marketing dalam melakukan mix marketing, juga menguji ketepatan antara juga positioning terhadap produk tersebut. Strategi penempatan atau positioning produk, beberapa hal mendasar dalam membangun strategi positioning satu produk antara lain, positioning pada fitur spesifikasi produk. Maksudnya adalah bicara tentang fitur tampilan-tampilan dari kekhususan produk tersebut. Positioning pada spesifikasi kekhususan penggunaan produk, positioning pada frekuensi penggunaan produk, frekuensi lama atau tidak lama, positioning pada alasan reason mengapa memilih produk tersebut dibanding pesaing atau kompetitor. Positioning melawan produk-produk pesaing atau kompetitor, juga positioning dan melakukan pemisahan kelas-kelas produk, juga positioning dengan menggunakan simbol budaya atau culture. Culture itu adalah strategi positioning produk atau penempatan produk. Produk positioning produk adalah keputusan-keputusan oleh pemasar untuk mencapai citra merek atau brand image, didefinisikan relatif terhadap persaingan dalam segmen-segmen pasar. Brand image bicara tentang perceived product attribute
benefit, manfaat-manfaat terhadap perkembangan brand image atau citra merek, user situation, user, manufacturer, marketer, karakteristik. Ini adalah kita bicara tentang brand image. Brand image and product positioning. Brand image itu mengacu pada memori skematik dari sebuah merek. Brand image mengacu pada memori skematik dari sebuah merek, mengandung interpretasi target pasar dari produk, atribut, manfaat atau benefitnya, situasi-situasi pengguna, dan karakteristik pemasar, manufaktur. Sedangkan memori adalah ingatan-ingatan total akumulasi pengalaman belajar sebelumnya. Itu terdiri dari dua komponen yang saling terkait, baik jangka pendek maupun memori-memori dalam jangka panjang. Pembelajaran kognitif atau cognitive learning, yaitu cognitive learning menekankan pada cara atau proses berpikir dalam pembelajaran konsumen. Sementara itu classical conditioning menekankan pada hasil yang didasarkan pada asosiasi stimulus. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.